Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali belajar untuk melakukan eksplorasi hal-hal yang berbau komputasi Indonesia, pendalaman komputasi untuk bangsa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang metode looping iterasi Gauss-Seidel, masih pada bagian atau subbagian yaitu persamaan linear simultan. Analisa ini cukup dalam ya, jadi Gauss-Seidel ini cukup unik untuk kita analisa. Ternyata memang tidak mudah memang untuk melakukan analisa Gauss-Seidel dibandingkan dengan analisa yang lain, tapi ayo kita eksplorasi cukup mendalam supaya kita bisa mendapatkan acuan ya ketika kita melakukan penyelesaian persamaan linear simultan mau pakai metode apa. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Kita tetap pada pijakan persamaan linear simultan sebagaimana video-video sebelumnya. Kita tetap pada pijakan bahwa model persamaan linear simultannya modelnya seperti ini, begitu. Jadi kita punya jumlah persamaan yang pada layar ini jumlahnya M, begitu, sementara variabelnya jumlahnya N, begitu ya. Jadi idealnya memang persamaan ini akan diselesaikan tiap variabel itu satu titik, satu angka, maka jumlah M dengan jumlah N itu harusnya sama. Artinya kalau misalkan jumlahnya berbeda, maka akan dihasilkan jumlah atau solusi dari X1 sampai ke Xn itu menjadi tidak tunggal, begitu ya. Jadi minimal M sama dengan N, begitu. Nah, pada sesi ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan persamaan linear simultan dengan menggunakan metode iterasi. Kalau sebelumnya kita menggunakan metode matriks, dan silahkan sahabat-sahabat untuk mengikutinya, dan silakan nanti dibandingkan dengan metode iterasinya. Jadi looping iterasi ini metodenya adalah metode yang sering dikenal dengan nama metode Gauss-Seidel, gitu ya. Jadi mekanismenya begini. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan yang pertama, jadi ini kan ada M persamaan, kita ambil satu persamaan, begitu, persamaan paling atas, maka persamaan ini akan kita tulis seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kita buat X1 di sini, maka ini semua kita pindah ke sana, kemudian X1-nya menjadi menyebut, gitu ya. Jadi ini ketika kita pindah ke kanan, ke ruas kanan, maka X1-nya menjadi punya persamaan seperti ini. Ini kaidah yang biasa, yang sederhana, begitu. Begitu juga dengan yang baris kedua, ya. Yang baris kedua kita coba turunkan, kita coba cari yang X2 di sini, maka yang selain suku ini, suku yang ada X2-nya dipindahkan ke ruas kanan, begitu. Jadi semuanya ini pindah, semuanya ada di sini pindah ke sana, begitu ya. Jadi X2
itu adalah B2 dikurangi dengan gombyoan ini, semua paketnya pindah ke sana. Karena ini adalah konstantanya X2, maka dia menjadi penyebutnya. Oke, persamaan ini adalah persamaan yang standar untuk kita mendapatkan satu variabel. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kita ingin memberikan penekanan di sini ya. Ini yang disebut dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Nanti ada metode iterasi yang lain. Nah, ketika kita menghitung X1 begitu, maka kita harus punya X2 dan seterusnya selain X1 itu yang lama, yang sebelumnya. Jadi artinya kita harus memasukkan nilai ini sebagai nilai nilai perkiraan lah. Jadi kalau sahabat-sahabat pernah mempelajari metode Lipman, jadi kita mencoba memasukkan nilai-nilai ini secara random, secara ya sembarang, atau kita isi dengan angka 0 atau kita isi dengan angka yang lain. Yang penting ini kita prediksi angka-angka yang kita prediksi. Begitu. Jadi X1 ini, X2, X3 sampai Xn itu kita kasih masukan angka yang sembarang. Begitu. Jadi artinya ini adalah angka yang sembarang yang tadi kita masukkan. Jadi yang hijau ini adalah angka sembarang. Kemudian kita mendapatkan X1. X1 itu adalah angka yang baru. Kita sebut saja yang hijau ini adalah angka yang lama. Begitu, yang merah ini adalah angka yang baru. Oke, kemudian kita menurunkan persamaan kedua, yaitu X2. Nah, karena X1 tadi itu sudah didapat, maka X1 tadi itu dimasukkan di sini. Jadi X1 ini adalah X1 baru. Begitu. Sementara yang selanjutnya itu adalah warna hijau, artinya X yang lama. Begitu. Terus begitu ya. Jadi yang sudah diupdate ketika mencari X berikutnya, maka itu dimasukkan. Jadi tidak menggunakan X lama semua. Jadi ketika kita melakukan Xn, berarti semuanya sudah X baru, karena Xn itu urutan yang terakhir. Begitu ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan X1, maka X2 nya mengandung X1 yang baru. Nanti X3 nya mengandung X1, X2 yang baru. X4 nya mengandung X1, X2, X3 yang baru. Begitu seterusnya. Jadi Xn mengandung X yang sebelumnya semuanya itu adalah X baru. Begitu. Jadi konsekuensinya di sini, maka kita membuat persamaan seperti ini, yang di hijau ini. Jadi Xi itu adalah Bi. Nah, ini Xn Bn, kalau ini X2 B2, kalau ini X1 B1, berarti Xi sama dengan Bi dikurangi dengan, nah ini kan suku merah ya, suku merah. Ini ada suku merah, ini suku hijau. Ada ini semua hijau semua. Oke, berarti di sini ada suku merah dan ada suku hijau. Begitu. Jadi dia merah apabila dia lebih kecil daripada I. Jadi ketika J-nya itu sampai I-1, jadi J-nya mulai dari 1 sampai I-1. Jadi ketika dia lebih kecil daripada Xi, maka dia menjadi X baru atau X merah. Gitu. Jadi apabila dia lebih besar daripada Xi, maka dia X lama. Gitu. Jadi yang sebelumnya itu menjadi X baru, yang sesudahnya ini karena kita belum dapat, begitu ya. Jadi X setelah I itu masuk yang hijau. Begitu ya. Nah, semoga ini dipahami. Jadi mekanisme dari Gauss-Seidel itu
adalah seperti ini. Jadi XI itu adalah BI per AII, kemudian di bagian pembilangnya itu ada bagian yang baru dan ada bagian yang lama. Ini yang harus menjadi pijakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, proses mendapatkan XI sampai N itu tidak sekali jalan, begitu ya. Jadi gini, persamaan ini memaksa kita untuk membuat nilai XI awal dengan nilai sembarang. Oke, jadi kalau misalkan di awal tadi ini kan semuanya hijau ya. Karena ini semuanya hijau, berarti kan ini harus ada angkanya, X-nya. Angkanya berapa? Ya sudah, kita isi sembarang saja. Diisi 0 boleh ya, boleh saja. Diisi 2, 3 ya boleh. Ini karena memang statusnya X hijau ini diisi sembarang. Statusnya begitu. Jadi di dalam konsepnya statusnya hijau ini diisi sembarang. Begitu. Jadi di awal harus ada hijaunya, harus ada nilai sembarang. Begitu. Nah, kemudian pada iterasi itu iterasi pertama. Pada iterasi kedua, maka ini yang hijau ini adalah iterasi sebelumnya. Berarti kalau misalkan ini adalah iterasi ketiga, ini adalah suku dari atau X dari iterasi ketiga, karena A-nya ini konstan kan, B-nya ini konstan, karena kita itu melakukan iterasi untuk memperbaiki nilai X, untuk mencari nilai X. Nah, ini adalah yang hijau ini adalah dari iterasi sebelumnya. Ini adalah dari iterasi yang saat ini sedang berjalan. Jadi misalkan iterasi kelima, maka ini adalah X dari iterasi kelima. Begitu. Sementara hijau ini adalah iterasi keempat. Begitu. Ya. Jadi bagaimana ini semua itu berjalan? Ya, dia akan berjalan terus sampai perbedaan antara X baru dan X lama itu selisihnya kecil, gitu ya. Jadi selisihnya adalah kecil apabila X baru atau X yang merah itu dibandingkan dengan X yang hijau di posisi yang sama, jadi J-nya yang sama. Begitu itu sudah sangat kecil. Jadi nanti ini proses penghentiannya adalah ketika semua X-nya itu sudah, ketika diiterasi dia sudah tidak terlalu bermakna karena dia makin mengecil. Jadi dia harus konvergen. Jadi makin lama makin kecil, jadi selisihnya ini makin lama makin kecil, terus dia makin kecil. Begitu. Nah, ada pemikiran tentang mempercepat ya. Ada pemikiran tentang melakukan konvergensi. Ini nanti akan kita lakukan eksplorasi bagaimana persamaan relaksasi. Jadi persamaan di sini adalah persamaan relaksasi. Persamaan ini katanya adalah persamaan yang digunakan untuk melakukan relaksasi. Nanti akan kita uji ya. Maksudnya melakukan relaksasi itu apabila dia tidak konvergen, maka persamaan ini mampu mengkonvergenkan. Nanti akan kita uji. Apabila dia sudah konvergen, maka persamaan ini akan mempercepat. Itu nanti akan kita uji. Begitu. Jadi kita nanti akan juga punya objektif selain menyelesaikan persamaan Gauss-Seidel, kita akan melihat bahwa persamaan relaksasi ini berfungsi dengan baik atau tidak. Begitu. Kalau misalkan memang tidak berfungsi dengan baik, mungkin suatu saat nanti kita akan membahas bagaimana mengubah fungsi relaksasi ini menjadi lebih baik, begitu ya. Karena memang syarat daripada ini itu harus konvergen gitu. Jadi ketika ini berubah, bisa jadi dia divergen, dia makin besar. Ketika dia makin besar, maka syarat ini tidak akan pernah terpenuhi karena dia X baru dikurangi X lama itu jadi makin besar. Sementara syarat berhenti itu adalah apabila ini kecil atau konvergen. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba contoh kasus ya. Ada persamaan ini. Persamaan ini adalah persamaan yang sudah dipastikan konvergen.
Jadi eksplorasi di sini itu kemarin saya sekitar ya beberapa hari ya untuk mencari konvergen dan divergennya. Jadi ini diambil dari persamaan yang sudah dinyatakan ini konvergen. Jadi persamaan ini memang persamaan konvergen. Sebenarnya apakah harus persamaan ini? Ya tidak juga. Jadi karena kebetulan persamaan ini adalah persamaan konvergen, kita pakai sebagai contoh dasar. Nanti kita akan melakukan pengujian dari persamaan relaksasi yang katanya dia mampu melakukan konvergensi dari persamaan yang atau persamaan simultan yang divergen. Oke, ini adalah persamaan yang sudah diyakini konvergen dan solusi analitiknya adalah seperti ini. Jadi ini kita akan coba selesaikan dengan menggunakan metode numerik dengan menggunakan Gauss-Seidel. Nah, apakah solusinya nanti menjadi seperti ini? Yuk, kita eksplorasi. Kita langsung coding. Begitu. Konsep pertama adalah membersihkan layar. Sekali lagi, ini adalah bagian awal dari sering semua video ya. Karena video ini menggunakan Octave, ini adalah bagian yang kita ingin memastikan bahwa memori maupun layarnya adalah bersih dari coding-coding sebelumnya. Begitu. Oke. Setelah kita yakini bahwa coding kita tidak terganggu dengan parameter variabel yang lain, maka kita lanjutkan. Jadi yang berikutnya adalah memasukkan konstanta yang diperlukan. Oke. Nah, di sini kita buat N4. Kenapa N-nya 4? Karena variabelnya 4. Ada W, ada Y, ada Z, dan ada X. Gitu. Jadi kalau misalnya kita buat urut saja ya, depannya adalah W, X, Y, Z gitu ya. Jadi ada W variabel pertama, ada X variabel kedua, Y variabel ketiga, dan Z variabel keempat. Maka dari itu di sini N kita ada 4. Kemudian kita membuat matriks A. Matriks A itu adalah pengejawantahan dari ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ini itu adalah matriks simultan yang di sini begitu, maka kita punya contoh kasus ini. Jadi karena W itu adalah X1, jadi dia matriksnya adalah min 4. Kemudian karena X nya nggak ada, maka X nya 0, min 4, 0, 1, 3, Y nya 1, Z nya 3. Kemudian ini 1, W nya 1, X nya 6, kemudian Y nya 1, kemudian Z nya 0. Kemudian ini W nya nggak ada, berarti 0. Kemudian X nya 1, Y nya 6 konstantanya, kemudian Z nya 1. Kemudian di sini W nya 3, ini W nya 3, X nya 1, kemudian Y nya 0, kemudian Z nya min 3. Oke. B nya ini semua 1, 2, 3, 4. Ini B nya adalah 1, 1, 1, 1. Nah, di sini kita memakai lambda adalah 0,5. Jadi kita di sini lambdanya berapa ya? Kita pakai feeling saja. Sementara sekarang ini nanti akan kita eksplorasi ya. Sekarang ini kita buat lambdanya adalah 0,5. Kemudian toleransi itu adalah ini. Jadi selisih kapan dia berhenti. Toleransinya adalah ketika dia 0,01%, bukan 0,01 itu artinya 1% ya. Jadi ini 0,01%, ini 0,01%. Jadi bukan berarti ini 1%. Kalau ini dikalikan 100 kan berarti 1%. Tidak. Ini maksudnya adalah 0,01%. Jadi cukup kecil. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah konsep kedua masukkan konstanta yang diperlukan, maka kita memproses nilai X. Nah, ketika kita memproses nilai X, wah ini ada sekian banyak coding yang harus kita plototin ya, satu persatu. Begitu script ini akan kita postingkan di komentar, di penjelasan. Begitu. Nah, cuma seringkali
lambang lebih besar maupun lebih kecil itu ketika kita postingkan di penjelasan seringkali dilarang sama Google begitu. Nanti mungkin akan kita beri tanda tanya dan monggo dipersilakan untuk melihat videonya. Tanda tanya itu sebenarnya adalah lambang lebih besar atau lambang lebih kecil. Silahkan nanti dicocokkan dengan apa yang ada di tampilan di layar ini. Oke, jadi kita punya 3 persamaan sebagai bahan baku untuk menyelesaikan iterasi Gauss-Seidel. Nah, script ini itu adalah pengejauhan tahan yang merah. Jadi ini karena ini X, begitu ini yang merah. Yang merah itu adalah X pada iterasi yang sekarang. Begitu ya. Jadi ini adalah iterasi yang sekarang. Perlu diketahui bahwa di sini itu X-nya sudah ditandon X lama. Jadi sebelum X-nya diproses, maka kita punya X lama sebagai tandon sebelum X diproses. Jadi artinya ini adalah X yang sebelum diproses atau sebelum diiterasi. Di proses iterasi ini adalah X yang siap diiterasi. Artinya hitungan ketika kita menggunakan X, maka ini adalah X yang diiterasi saat ini. Nah, ketika kita menggunakan X lama, maka kita sebenarnya menggunakan yang hijau ini, menggunakan yang belum masuk iterasi, X-nya belum terkena iterasi. Oke, sekarang ini adalah menghitung, ini menjumlahkan hasil. Jadi kami istilahkan ini adalah X hasil, itu X yang sudah diiterasi, X yang dalam proses iterasi. Nah, ini kalau misalkan yang tadi ini adalah karena ini sigma, jadi ini JML1, ini JML1, jadi sigma itu selalu dikonsepkan seperti ini ya. Jadi ini 0, kemudian jadi jumlah sama dengan jumlah ditambah. Nah ini selalu dijumlah, jadi karena awalnya 0 dia iterasi terus berjalan, maka hasilnya JML1 itu adalah hasil sigma ini. Begitu. Nah, kemudian konsekuensinya berarti yang JML2 ini adalah ini. Gitu. Jadi X-nya kalau tadi ini adalah X X yang sedang diiterasi, ini adalah X lama, X yang tidak sedang diproses. Begitu ya. Jadi loopingnya kan looping I. Jadi ketika looping I, maka X lama tidak ikut terlooping. Begitu. Jadi yang di dalam looping ini adalah X. Jadi X ini adalah yang ikut looping ini. Jadi X lama tidak ikut di dalam looping. Begitu. Nah, kemudian kenapa ini ada syarat? Ya, karena kalau misalkan karena ini adalah JI plus 1, kalau misalkan I-nya itu adalah N, begitu, maka dia menjadi N plus 1. N plus 1 kan di luar area. Gitu. Jadi dia harus dibatasi ketika I sama dengan N, karena ketika XN maka ini yang ke N nggak ada, jadi hanya tinggal yang sebelum N. Jadi sigmanya tidak akan menjumlah dia sendiri. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, kita lihat bahwa ini I-1 kemudian I plus 1, bahwa I-nya sendiri ada sudah di sini. Jadi kalau ini XN, maka ini tidak boleh ada XN gitu ya. Itu jadi pembatasan ini hanya ingin membatasi saja supaya dia tidak error, karena memang matriksnya jadi nanti harus mengambil angka yang di luar matriks gitu. Oke, kemudian JML2 jumlah yang kedua, suku kedua ini dimulai dari 0, kemudian dia menjumlah sama dengan suku pertama, gitu. Oke. Nah, kemudian kita membuat persamaan ini. Jadi persamaan ini adalah XI sama dengan BI dikurangi ini JML1 ditambah JML2 ya. JML1 tambah JML2 dibagi dengan AII. Nah, ini sudah bisa kita dapat. Jadi persamaan ini kita jumlahkan dari yang baru atau yang teriterasi, yang sedang dalam proses iterasi. Kalau ini adalah
yang tidak ikut dalam iterasi. Jadi ini adalah X lama istilahnya begitu ya. Oke, kemudian kita menggunakan relaksasi. Ini adalah rumus relaksasi. XI sama dengan lambda kali XI, lambda kali X. Nah, ini XI adalah X dari hitungan X yang X hasil atau X yang dalam iterasi, kemudian ditambah 1 min lambda kali X sebelumnya atau X hijau. Nah, ini X hijau adalah X lama. Jadi X lama adalah X yang ada di sini. Gitu. Nah, kemudian ini selisih. Jadi ini selisih sama dengan, nah karena ini selisih itu untuk semua X, maka kita jumlahkan selisihnya. Begitu ya. Jadi di sini sebelum iterasi selisihnya dibuat 0. Jadi sebelum jadi konsep sigma itu kan selalu dibuat 0 ya. Konsep sigma ini sama dengan selalu dibuat 0. Karena ini adalah konsep sigma juga, maka selisihnya sama dengan 0. Begitu. Nah, kemudian ini XI iterasi min X lama I dibagi dengan XI kali 100%. Jadi ini dalam persen selisihnya. Oke. Nah, ini looping N-nya di sini. Nah, setelah looping, setelah semua X itu sudah terselesaikan, maka dia membuat selisih namanya R selisih rata-rata. Jadi selisih rata-rata dari semua X yang dicari itu adalah absolut selisih per N. N itu jumlahnya, selisih tadi ini adalah penjumlahan dari nilai X gitu ya, nilai selisih, nilai selisih. Jadi selisihnya dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlahnya, maka kita mendapatkan rata-rata selisih. Oke. Nah, kalau misalkan itu kita running atau kita sambil mengecek untuk melihat hasilnya, maka untuk menguji hasil kita cek M. M ini adalah jumlah iterasi. Jadi M ini M plus 1 gitu. Jadi selama dia melakukan iterasi while ini, maka M-nya akan bertambah. Artinya berapa sih jumlah iterasi untuk satu kali, untuk dia bisa mendapatkan, dia sampai berhenti, berapa jumlah iterasi dia sampai berhenti, sampai ini terpenuhi, begitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan syarat batas tadi, kita tadi menggunakan konstanta ini, kita tadi menggunakan konstanta ini N sekian, lambda, dan sebagainya. Ketika kita menggunakan konstanta ini, maka ketika kita menggunakan konstanta itu, maka ternyata iterasinya adalah 57 kali, 57 iterasi. Baru dia bisa mendapatkan, baru dia bisa berhenti. Jadi ketika standar lambda 0,5, toleransinya 0,01. Kalau ini toleransinya diperkecil, maka pasti iterasinya akan jauh lebih banyak. Begitu. Nah, ternyata dia sudah bisa mendapatkan nilai selisih yang sesuai dengan toleransi, lebih kecil dari toleransi. Oke, kemudian script ini atau sintak ini, hasilnya M itu adalah ini, kemudian X itu adalah ini adalah hasilnya. Jadi dari iterasi yang kita lakukan, maka X-nya adalah ini. Nah, secara analitik hasil X-nya adalah ini. Gitu. Jadi sudah lumayan sama begitu. Terus kemudian kita melakukan pengecekan. Kalau misalkan A kali X harusnya B. Nah, di sini A-nya tadi sudah ada. Kemudian X-nya sudah didapat, maka ketika ini dikalikan, maka hasilnya adalah ini. Sementara B, nah, di soal itu adalah nilainya 111 semua. Jadi ketika kita lihat ini memang sudah dekat, sudah selisih 0,01. Sudah lumayan bagus, sudah lumayan konvergen. Jadi hanya butuh 57 iterasi dia sudah bisa mendapatkan jawabannya,
begitu, karena memang persamaan ini sudah dipilih adalah persamaan yang sudah konvergen gitu ya. Jadi persamaan ini, nah ini adalah persamaan yang sudah dipilih konvergen, sehingga akhirnya kita bisa dengan mudah bisa mendapatkan itu. Nah, kita perlu menganalisa ya. Jadi setelah kita mendapatkan jawaban dari persamaan yang sudah konvergen tadi, maka kita ingin melakukan pengujian tadi, relaksasi. Kita melakukan pengujian persamaan relaksasi bahwa X baru adalah lambda kali X iterasi X hasil hitungan, kemudian 1 min lambda X yang lama. Nah, kita membuat script ini nanti. Ini sebenarnya di dalamnya sekian banyak tadi ya. Nanti silahkan untuk dipelajari dari penjelasan dari YouTube di penjelasannya. Gitu. Tapi secara konsep ini yang dilakukan. Jadi kita mengubah lambda dari 0,1 sampai 1,9 begitu. Nah, ternyata ketika lambdanya ini 0,1 itu jumlah iterasinya 265. Ketika lambdanya 0,2 seperti ini. Jadi grafiknya seperti ini. Jadi ketika lambdanya itu kecil, maka jumlah iterasinya banyak. Ketika lambdanya diperbesar, itu dia makin kecil, tapi ada sebuah titik tertentu yang dia minimal. Selanjutnya dia naik lagi. Kalau ini diteruskan 20, ini naiknya sudah puluhan ribu. Jadi artinya nanti ini jadi kecil, sehingga kami hentikan sampai 1,9. Karena ketika ini 2, ini sudah garis ini menjadi tidak kelihatan karena ini menjadi ribuan. Gitu. Jadi ada sebuah titik optimum di sini. Paling nggak garis ini. Begitu antara 10 sampai 14 sampai 15. Ini. Jadi dia turun. Nah, berarti kita bisa mendapatkan nilai lambda tertentu. Jadi ini ada lambdanya adalah 1,4. Begitu. Jadi ketika lambdanya 1,4, maka dia kelihatan dia bisa mempercepat. Tapi ketika lambdanya dinaikkan, maka jumlah iterasinya menjadi naik lagi. Jadi ada nilai iterasi yang atau nilai lambda yang membuat jumlah iterasinya rugi komputernya menjadi kecil. Begitu. Jadi ada sebuah titik optimum. Kalau misalkan memang itu persamaan itu adalah persamaan yang sudah konvergen. Oke, kita lanjutkan eksplorasinya. Nah, kita sekarang mempersulit keadaan ya. Jadi apabila sekarang konstanta A dan konstanta B itu kita bangkitkan bilangan random. Nah, ini yang biasanya di dalam kasus video-video kita sebelumnya, A dan B ini kita bangkitkan dari bilangan random. Artinya kita tadi kan memasukkan nilai yang dimana persamaan yang didapat, persamaan yang dimasukkan di sini itu adalah persamaan yang sudah dicek adalah persamaan yang konvergen. Nah, sekarang kalau misalkan persamaan ini adalah persamaan random yang dibangkitkan dengan bilangan random di komputer, artinya itu adalah bilangan yang distribusi randomnya adalah flat, begitu. Maka bagaimana hasilnya? Bagaimana kita bisa melakukan pengujian persamaan relaksasi ini? Jadi kita akan menguji ini skrip utamanya. Sebenarnya skripnya sangat panjang, kalau dipostingkan di sini menjadi terlalu kecil. Tapi di bagian penjelasan nanti akan kita postingkan skripnya. Begitu. Nah, kita akan melakukan pengubahan lambda dengan melakukan pengulangan 100 kali. Jadi setiap lambda itu kita lakukan pengulangan 100 kali. Dengan A-nya itu adalah bilangan random, B-nya bilangan random juga. Begitu. Jadi satu lambda diulang 100 kali dengan random yang berbeda. Begitu. Dan randomnya ini tidak dicatat. Gitu. Mungkin suatu saat nanti kita melakukan eksplorasi ketika randomnya ini dicatat ya. Pada kasus ini sekarang kita membuat randomnya terserah dari komputer yang tidak dicatat. Jadi random ini random apa saja, random ini random apa saja, ya itu beda-beda gitu. Tapi kita akan melihat secara umum, gambaran secara umum. Jadi 0,1 itu randomnya apa saja, itu apakah sama dengan random 0,2? Tidak. Jadi random 0,2 itu random yang lain lagi. Jadi A nya ini
kita bangkitkan selalu dari bilangan random. Jadi kita ingin melihat trennya. Bagaimana ketika A ini bilangan random, B nya bilangan random, kita tidak tahu apakah itu konvergen atau divergen, begitu ya. Nah, kita akan melakukan pengecekan ini while apabila jadi selama selisihnya itu di atas toleransi, maka silakan berputar dulu sampai selisihnya itu sama dengan atau lebih kecil daripada toleransi, maka kamu harus berhenti. Nah, itu ya. Looping ini memerintahkan program bahwa selama rata-rata selisihnya itu masih di atas toleransi, silakan looping terus gitu. Jadi dia akan looping terus, dia tidak akan berhenti apabila rata-rata selisihnya masih di atas toleransi, dan dia akan terus berputar apabila jumlah M-nya, jumlah iterasinya masih lebih kecil dari 300. Kenapa ini kita buat 300? Ya karena dari data sebelumnya ini kita dapatkan bahwa ketika lambdanya itu kecil maka sekitar 250. Maka kita buat apabila dia iterasinya sudah lebih dari 300, maka sebenarnya dia sudah tidak mampu menyelesaikan. Artinya ini konvergen, gitu ya. Jadi kita melakukan pengujian apakah memang ini mampu melakukan konvergensi dari matriks atau operator yang divergen atau operator yang random. Jadi apabila dia lebih dari 300 berarti berarti program ini sudah tidak mampu menyelesaikan, atau artinya relaksasi ini tidak berhasil untuk melakukan relaksasi di kasus pembangkitan A yang random, A dan B yang random. Nah, termasuk juga dia ketika X1-nya itu sudah lebih dari 10.000. Kenapa 10.000? Karena yang kita bangkitkan randomnya ini adalah random normal, artinya ini adalah nilai dari 0 sampai 1. Jadi nilainya adalah 0,0, begitu ya. Nilai 0,0, maka apabila XI itu nilainya sudah di atas 10.000, ini nggak masuk akal. Artinya kalau misalkan XI-nya sudah di atas 10.000, maka berhenti saja. Ini persamaan ini nggak bisa diselesaikan, atau program ini akan tidak berhenti karena memang persamaannya belum mampu dikonvergenkan. Artinya dia masih tetap divergen, tetap makin besar makin membesar gitu. Sementara syarat daripada relaksasi itu syarat penyelesaian persamaan ini, maka dia harus selisihnya itu konvergen. Kalau selisihnya divergen, maka dia nggak akan pernah bisa berhenti gitu ya. Oke, kita akan nyoba ini dengan kajian seperti ini. Nanti semua skripnya akan ada di pembahasan, silahkan dianalisa, silahkan dilihat. Nah, ternyata setelah kita program gitu, jadi ini adalah lambda dengan delta, tadi kita buat deltanya adalah 0,1. Jadi artinya ini 0,1, 0,2, 0,3, ini 0, ini 1 ya. Jadi 0 ini 5. Jadi 0,1 sampai 0,5 sampai 0,18 di sini. Nah, di sini ini ternyata tidak semuanya. Jadi kita lihat dari 100 yang dibangkitkan. Ini tadi kan kita membangkitkan 100 kan ya. 100 A ini dibangkitkan secara random sejumlah 100. Yang mampu dikonvergenkan itu cuma sekurva ini. Begitu. Jadi ketika lambda tertentu, maka yang mampu dikonvergenkan itu tidak lebih dari sekitar 15%, 15 atau 10%. Jadi ketika lambdanya makin kecil, maka dia makin bisa mengkonvergenkan, tapi tidak semuanya, tidak 100% dikonvergenkan. Begitu. Ternyata hanya sekitar 15%. Jadi 85% tidak mampu dikonvergenkan dengan persamaan ini. Jadi persamaan ini ketika divergen tidak bisa diselesaikan. Begitu. Jadi kelemahan dari Gauss-Seidel itu adalah apabila memang persamaan itu sudah konvergen, dia akan bisa diselesaikan. Tapi ketika persamaan ini
loopingnya. Nah ini loopingnya itu divergen, artinya ini menjadi makin besar, lebih besar daripada 100%, maka ini menjadi divergen, maka ini menjadi makin membesar, makin tidak ada batasan berhenti. Sementara batasan berhenti ini adalah apabila selisihnya ini kecil, selisihnya makin mengutup, makin mengecil, begitu. Nah, dari eksplorasi ini kita bisa mendapatkan bahwa ternyata dari A yang random dan B yang random, yang mampu diselesaikan itu hanya sekitar 15%, dan ketika lambdanya makin membesar, maka jumlah yang mampu terselesaikan atau mampu dikonvergenkan itu menjadi makin berkurang, gitu. Jadi ketika lambdanya makin mengecil, maka dia makin bisa mengkonvergenkan. Tapi ingat, di sini ternyata tidak semua mampu dikonvergenkan, gitu ya. Jadi ternyata Gauss-Seidel atau matriks yang tidak konvergen itu hanya 85% yang bisa dikonvergenkan, begitu. Kita coba dengan random berikutnya. Jadi program ini kita running lagi, jadi mendapatkan grafik yang ini, setelah kita running lagi, dan pasti akan menghasilkan nilai A yang berbeda-beda, cuma memang distribusinya adalah distribusi flat. Itu persamaan random dari komputer itu distribusinya adalah flat karena dia pakai mode, begitu ya. Nah, kita dapatkan grafik ini, begitu. Jadi kita cek grafik ini dan grafik ini itu relatif sama, karena memang dari 100 ternyata hanya sekitar belasan, gitu, belasan ya, 10 sampai 15 yang bisa dikonvergenkan, bisa dapat hasilnya, gitu ya, bisa membuat komputer itu berhenti. Selebihnya yang di sana yang 100, jadi ini gambarnya adalah yang ujungnya adalah 100, jadi ini cuma 10 atau 15%, gitu ya, yang di sini ya 10-15%. Jadi ketika lambdanya makin besar, maka persentase yang mampu didivergenkan itu menjadi makin sedikit, begitu. Nah, ini adalah percobaan pertama di mana setiap lambda itu kita lakukan percobaan 100 kali. Nah, ketika kita lakukan model seperti ini adalah percobaan pertama, percobaan kedua. Sekarang kita melakukan percobaan 5 percobaan, begitu. Nah, semuanya trennya memang begini, gitu ya. Trennya adalah bahwa lambda makin membesar, maka jumlah yang mampu dikonvergenkan itu menjadi makin mengecil, begitu. Dan itu pun tidak semuanya mampu dikonvergenkan ketika lambdanya makin mengecil. Ketika lambdanya makin mengecil, maka rata-rata 10% lah, gitu. Kalau misalnya ini kan 15% dari 100 yang ia mampu terkonvergenkan, begitu. Jadi ini adalah hasil eksplorasi Gauss-Seidel. Ternyata Gauss-Seidel tidak bisa menyelesaikan semua kasus. Jadi kasus itu adalah kasus, kalau kasus itu persamaan konvergen pasti dia bisa menyelesaikan. Kalau misalkan persamaan simultannya itu divergen, itu hanya 15% maksimal yang bisa dia selesaikan. Ini adalah hasil yang cukup menarik. Jadi semoga ini menjadi perhatian kita. Jadi kita harus hati-hati ketika kita menggunakan Gauss-Seidel, karena bisa jadi itu akan menghasilkan persamaan yang tidak mampu untuk diselesaikan. Iterasinya tidak akan pernah berhenti karena selisih kecilnya atau error atau epochnya itu tidak akan pernah berhenti. Terima kasih, semoga manfaat eksplorasi ini, semoga informasi ini menambah wawasan kita, wacana kita terhadap bagaimana persamaan numerik dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Semoga apa yang kita eksplorasi ini menjadikan kita menjadi orang yang selalu suka untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.